Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ayo, ada yang tahu hari ini hari apa? Ya, betul, hari Minggu. Tapi ini minggunya beda ya, ini adalah minggu Paskah ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan telah menang atas maut. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam bait Tuhan. Kita datang dengan tenang hati, dengan rendah hati. Kita sama-sama nyanyi ya lagu kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus tenang rendah hati, karena menurut firman-Nya Allah di tengah kebaktian. Sekali lagi. Kita di dalam bait Allah harus tenang rendah hati, karena menurut firman-Nya Allah di tengah kebaktian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan menghadap wajah-Mu. Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan tenang hati, dengan rendah hati, karena kami percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah lahir untuk kita semua. Tuhan bahkan juga untuk udah mati, bahkan bukan hanya mati, tapi dia juga udah bangkit bagi kita semua ya. Dia itu adalah Tuhan kita, dia Raja kita. Mari kita puji namanya ya. Sambil bertepuk tangan kita bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu
Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, menyelamatkan setiap kita. Kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus, kita bisa menang melawan maut, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menang terhadap maut ya. Bukan hanya menang terhadap maut, tetapi Tuhan Yesus menang terhadap kuasa setan. Oleh karena itu kita juga bisa menang terhadap segala kuasa-kuasa setan, terhadap segala kuasa dosa ya. Teman-teman tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Teman-teman jangan duduk dulu, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Luar biasa adik-adik sekolah minggu. Silakan duduk semuanya. Adik-adik, siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Wah, luar biasa ya. Semuanya lagi pada di rumah ya, karena ada virus corona di luar. Adik-adik semua ada di rumah. Nah, kalau di rumah setiap hari harus digunakan untuk apa? Baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh ya. Tadinya kita kenal Tuhan cuma dikit ya. Setelah baca firman Tuhan, kenal Tuhan tambah banyak. Baca firman Tuhan lagi tambah banyak ya. Jadi kita dari kecil kenal Tuhan, bertumbuh dan lama-lama kita berbuah ya. Adik-adik, kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Sebentar lagi kita nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita doa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebentar Lause akan bercerita. Tuhan memberkati Lause, Tuhan yang pimpin Lause, Tuhan urapi Lause. Tuhan juga tolong setiap kami yang ada di rumah, kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan firman itu boleh ada dalam hati kami dan boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1 hingga 8 ya. Markus 16 ayat 1 hingga 8. Lalu sebacain ya buat kita semua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, adik-adik ada yang masih ingat gak minggu lalu ceritanya apa? Ya, minggu lalu adalah kita mendengar kisah mengenai apa? Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib ya. Karena ada orang-orang Yahudi yang tidak suka sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan bilang Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan Yesus itu Raja Israel. Nah, orang-orang Yahudi itu gak suka ya, orang-orang Israel tuh gak suka Tuhan Yesus mengaku demikian. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib ya? Waktu itu jam 12 sampai jam 3, padahal kalau jam 12 itu mataharinya terang apa gelap? Nah, jam 12 siang kan harusnya panas banget ya.
Tetapi waktu Tuhan Yesus disalibkan ya, itu langit gelap banget ya. Gelap banget. Seperti kayak mau hujan gitu, gelap kan langitnya. Nah, seperti itulah. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bilang sama Bapa di surga ya, dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dalam artian Tuhan Yesus sudah mau meninggal. Nah, sampai terakhir Tuhan Yesus bilang tetelestai, yang berarti sudah selesai. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai itu, Tuhan Yesus kan meninggal. Adik-adik tahu bukan hanya langit yang gelap, tetapi pada saat itu terjadi apa? Terjadi gempa yang dahsyat. Gempa, bahkan bait Allah, ya bait Allah itu seperti gereja terbelah dua, ya semua tergoncang-goncang. Orang-orang pada ketakutan. Ada orang-orang yang berteriak-teriak, tolong, tolong, apa yang telah terjadi? Orang-orang pada ketakutan. Nah, di bawah kaki Yesus itu, di bawah salib Tuhan Yesus itu ada kepala pasukan. Mereka juga terkejut ya karena tergoncang-goncang gempa bumi begitu, mereka ketakutan. Terus mereka bilang, wah ini benar-benar anak Allah. Nah, adik-adik lihat, kepala pasukan yang bahkan tadinya juga gak percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah, sekarang mereka menjadi percaya ya. Padahal tadinya kan mereka gak percaya ya. Nah, pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus mau meninggal itu, hari sudah mulai gelap dan sudah mau masuk hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu orang-orang tidak ada yang bekerja. Jadi mereka bahkan mau menguburi orang aja nggak boleh ya, karena itu juga sudah bekerja. Jadi mereka cepat-cepat bawa Tuhan Yesus ke kuburan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mendapat pinjaman kuburan dari seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, Yusuf dari Arimatea ini bilang, saya punya gua baru, tempat kuburan baru. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah meninggal taruh saja di sana. Nah, akhirnya tubuh Tuhan Yesus taruhlah di sebuah goa, ya sebuah kuburan. Nah, pada saat itu ada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ya mereka seperti pemimpin-pemimpin agama gitu ya. Nah, mereka ini orang-orang ini mereka nggak suka sama Tuhan Yesus kan, dari awal mereka udah nggak suka sama Tuhan Yesus. Terus mereka takut nanti murid-murid Tuhan Yesus curi tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah meninggal itu, ya. Terus mereka takut tubuh Tuhan Yesus dicuri. Mereka bilang gini ya, ini tubuh Tuhan Yesus yang sudah di goa ini harus dikasih batu yang besar, harus dikasih penjaga-penjaga yang kuat, yang badannya gede-gede, supaya murid-murid gak boleh malingin mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus bilang ya sama orang-orang, nanti saya akan mati dan saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini nanti takut Tuhan Yesus benar bangkit. Jadi lebih baik ditaruh di goa, dikasih batu yang besar, dan dikasih penjaga-penjaga yang besar supaya murid-muridnya gak curi. Nanti murid-murid curi tubuh Tuhan Yesus terus ngaku-ngaku lagi kalau Tuhan Yesus Kristus bangkit, ya kan? Nah, akhirnya ditaruhlah Tuhan Yesus di sebuah goa dengan batu yang sangat besar dan prajurit-prajurit yang besar-besar juga, yang kuat-kuat ya. Nah, adik-adik tahu waktu itu Sabat sudah berlalu. Kalau Sabat sudah berlalu berarti orang-orang boleh kembali beraktivitas, boleh kembali bekerja. Nah, pagi-pagi benar waktu itu Maria, ya ada Maria, terus ada siapa lagi? Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ya ada Salome. Mereka beli rempah-rempah. Rempah-rempah itu seperti wangi-wangian ya. Mereka mau taruh di mayat Tuhan Yesus, mau taruh di tubuh Tuhan Yesus. Sampainya mereka di goa, mereka sangat terkejut.
mereka kaget. Kenapa adik-adik? Karena batu yang sangat besar itu sudah terguling. Bukan hanya itu ya, ada sesosok orang yang berbaju putih, berjubah putih, seperti malaikat ya. Mereka kaget, mereka terkejut. Nah, pada saat itu malaikat berkata kepada mereka apa? Jangan takut, jangan takut ibu-ibu, kalian cari Tuhan Yesus yang dari Nazaret itu. Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kan dia udah bilang, nanti pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, sekarang Tuhan Yesus yang kamu cari itu ada di Galilea. Waktu itu kan dia kasih tahu kamu waktu dia masih hidup, kalau nanti Tuhan Yesus akan di Galilea setelah bangkit. Ayo sekarang pergi jumpa dia di Galilea. Wah, adik-adik, ibu-ibu ini ketakutan ya. Mereka sangat takut. Waduh, masa iya tubuh Tuhan Yesus gak ada ya? Mereka ketakutan. Siapa yang bisa menggulingkan batu yang besar itu ya? Nah, tadinya mereka ketakutan, tapi beberapa waktu kemudian mereka mulai kasih tahu murid-murid yang lain. Kamu tahu gak? Tubuh Tuhan Yesus gak ada loh. Petrus, tubuh Tuhan Yesus sudah gak ada loh. Nah, mereka kasih tahu ke murid-murid yang lainnya. Nah, murid-murid yang lainnya langsung teringat. Oh iya, Tuhan pernah bilang nanti kita mau jumpa di Galilea. Nanti Tuhan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Wah, akhirnya mereka rame-rame, bondong-bondong mereka ke Galilea. Mereka mau jumpa Tuhan Yesus di sana. Ayo adik-adik tebak, kira-kira Tuhan Yesus ada gak di Galilea? Atau Tuhan Yesus gak ada di situ? Nah, benar, Tuhan Yesus ada di Galilea. Tuhan Yesus tidak berbohong ya. Kalau Tuhan udah janji, pasti dia akan tepati. Tuhan Yesus benar-benar ada di Galilea. Waduh, Tuhan Yesus sudah bangkit melawan maut ya. Tuhan Yesus sudah menang terhadap kuasa dosa. Nah, Tuhan Yesus telah menang terhadap kematian ya. Berarti Tuhan Yesus lebih hebat dari kematian, lebih hebat daripada dosa, lebih hebat dari kuasa setan ya. Nah, pada saat itu murid-murid di Galilea benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka bahagia sekali ya. Oh, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus benar-benar gak mati. Tuhan Yesus mati, benar-benar mati, tetapi Tuhan bangkit ya. Tuhan bukannya pura-pura mati, benar-benar mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang telah menang terhadap maut, menang terhadap dosa, menang terhadap kuasa setan, berarti kita anak-anak Tuhan juga apa? Juga bisa mampu melawan setan, melawan kuasa dosa. Jadi adik-adik kalau besok-besok digoda oleh si jahat, kita bilang apa? No, saya gak mau ikut kamu, karena saya anak Tuhan, saya sudah menang terhadap kamu, kuasa jahat ya. Adik-adik ngerti firman Tuhan hari ini? Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit ya. Jadi besok-besok kita jangan mau dikalahkan oleh kuasa jahat. Kalau kita masih bikin dosa, berarti kita kalah dong ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya, menutup firman Tuhan hari ini. Kita doa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat hebat Tuhan. Karena Engkau telah menang terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa maut, terhadap kuasa si jahat. Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, kami juga mau seperti Tuhan, kami mau
bisa menang terhadap kuasa jahat. Kami tidak mau lagi digoda-goda oleh si jahat, dan kami tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan tolong kami, kuatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah. Ayo kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan kita. Kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati.